Masa nggak ada apa-apa? Wah ya Allah, ini kan kalung emas cantik banget modelnya. Ada mainan permata kecilnya lagi di tengah. Si Rara ini kalau ditanya selalu bilang orang tuanya lagi susah di kampung. Tapi kok bisa-bisanya punya kalung emas bagus ini disimpan di dalam lemari? Pasti ini hadiah ulang tahun atau tabungannya sendiri. Tapi anak kuliah belum pantas pakai barang mewah ini di kos-kosan, rawan hilang. Mending ibu amankan aja di tempat ibu. Selesai, ini bakal jadi tangkapan. Mbak Rara baru pulang kuliah ya? Ya ampun, itu wajahnya kok lesu banget, mukanya pucat begitu. Sini duduk dulu di kursi teras, Mbak. Iya Bu Mila, terima kasih. Memangnya lagi agak pusing ini Bu. Tugas kuliah minggu ini numpuk banget. Belum lagi besok ada ujian komprehensif yang menentukan kelulusan mata kuliah utama. Ya ampun, kasihan sekali anak zaman sekarang ya. Bebannya berat. Tapi Mbak Rara udah makan belum? Belum sih Bu. Kebetulan tadi ibu habis bikin es sirup melon seger nih di dalam. Sama ada gorengan hangat. Mau ibu ambilkan ke dalam biar kepalanya agak enakan. Waduh, nggak usah repot-repot Bu Mila. Malah jadi nyusahin ibu nantinya. Loh, jangan sungkan sama ibu. Kita kan udah kayak keluarga sendiri di sini. Nggak usah Bu. Itu bisa nanti. Saat ini aku sebenarnya cuma agak kepikiran sama hal yang lain aja Bu. Memangnya Mbak Rara lagi kepikiran apa? Sini cerita sama ibu. Siapa tahu ibu bisa bantu meringankan beban kamu. Iya Bu, uang jajan dan uang buku untuk bulan ini belum dikirim sama orang tua di kampung. Katanya panen desa lagi agak macet. Aku jadi agak sungkan mau menagih terus. Tapi di sisi lain, buku panduan ujian besok harus segera dibeli sore ini juga. Walah, masalah itu jangan buat Mbak Rara jadi stres ya. Nanti ujiannya malah berantakan. Kalau memang butuh uang mendesak buat beli buku, pakai uang ibu aja dulu. Gak apa-apa kok. Nanti kalau orang tua udah kirim, baru diganti. Ibu tulus mau bantu, jangan sungkan ya. Ya ampun, Bu Mila baik banget. Aku sampai gak tahu harus ngomong apa lagi. Beruntung banget aku bisa dapat kos di sini. Pemiliknya perhatian sekali kayak ibu kandung sendiri. Ya, sama-sama. Tapi uang untuk buku, alhamdulillah jadi ada teman yang mau dipinjemin dulu kok Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Alhamdulillah, kalau udah ada solusinya. Ya udah, sekarang Mbak Rara masuk aja ke kamar ya. Mandi biar seger, terus istirahat ya. Jangan begadang terlalu malam. Iya Bu Mila, aku masuk kamar dulu ya. Permisi Bu. Jam-jam segini situasi emang paling aman. Si Rara pasti udah tidur pulas tuh karena kecapean kuliah tadi. Si Dika sama si Sisi juga pasti masih kejebak macet di jalan pulang kerja. Kosan kosong melompong. Nah, ini dia kunci kamar Dika. Si Dika ini kan orangnya rapih ya, tapi kadang dia suka teledor naruh uang kembalian atau barang-barang kecil di meja kerjanya. Mari kita lihat apa yang bisa dibawa hari ini. Ini saatnya beraksi, mumpung yang punya kamar gak ada. Aman, gak ada yang lihat. Tadi kayak ada yang bukain pintu. Apa Dika udah pulang ya? Perasaan tadi bilangnya masih macet deh. Mungkin cuma perasaan aku aja kali ya. Mending aku lanjut tidur aja deh. Kalau Dika udah pulang, dia pasti ketuk pintu kamar aku buat nganterin pesanan makanan aku. Wah, dompetnya ketinggalan di kamar. Ternyata isi dompet si karyawan kantoran ini lumayan juga ya. Ada 3 lembar uang ratusan ribu. Jangan ambil semua. Kalau tiga-tiganya hilang, si Dika pasti teliti ini. Pasti langsung curiga kalau kamarnya dimasukin orang.
dia pasti heboh dan lapor polisi. Ibu harus main cantik nih, ambil 1 lembar aja. Kalau cuma 100.000, dia pasti bakal mikir kalau uangnya jatuh di jalan atau lupa kembalian pas beli bensin. Sempurna, gak ada jejak sama sekali. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Tuh, uang ini juga bakal berguna buat tabungan ibu nanti. Hari ini macet banget sumpah. 2 jam kejebak macet, ternyata secapek ini ya. Niat mau pulang cepet, malah kejebak macet. Sama aja kayak pulang telat. Gara-gara kesel kejebak macet, aku jadi lupa buat beli makanan. Dompet aku ketinggalan di mana ya? Nah, untung aja aku inget taruh di sini. Loh, kok kurang ya? Gak mungkin ada yang ambil kan? Pintu juga aku kunci, tapi kok uangnya berkurang ya? Mbak Sisi, maaf ya, sebelumnya aku mau tanya. Iya, mau nanya apa, Dik? Kemarin sore pas aku belum pulang kerja, Mbak Sisi ada masuk ke kamarku nggak? Atau mungkin sempat lihat ada orang asing yang mondar-mandir di depan kamarku? Maksudmu apa tanya-tanya begitu? Kamu mau menuduh aku masuk ke kamar kamu tanpa izin? Kurang kerjaan banget aku ngurusin kamar kamu, Dik. Bukan begitu Mbak, tolong jangan emosi dulu. Masalahnya uangku di dompet yang aku tinggal di meja raib 100.000. Kemarin rasanya aku ingat betul masih ada 3 lembar. Tapi pas malam aku cek kok cuma sisa 2 lembar. Pintunya padahal terkunci rapat pas aku pergi kerja. Ya terus kenapa tanya ke aku? Kamu pikir aku ini pencuri? Asal kamu tahu ya Mas Dika, bukan kamu aja yang kehilangan barang di sini, aku juga. Jangan bilang kalau Mbak Sisi juga kehilangan. Kan tadi bilang aku kehilangan. 2 hari yang lalu, cincin pada kesayangan aku yang biasanya aku taruh di dalam kotak kosmetik, yang aku taruh di atas meja rias, juga hilang misterius. Terus kenapa Mbak diem aja? Aku diam aja karena aku nggak mau bikin ribut. Sekarang malah kamu yang nuduh aku. Jangan-jangan kamu sendiri yang ambil cincin aku, terus kamu pura-pura kehilangan uang ya? Loh, kok malah menuduh balik? Aku ini korban, Mbak. Aku nanya baik-baik karena kamar kita kan bersebelahan. Aduh, astaga, ada apa ini pagi-pagi kok suaranya sampai kedengeran ke depan? Dika, Sisi, jangan bertengkar begini. Tidak enak didengar sama tetangga sebelah. Ada masalah apa sih sebenarnya? Sini cerita sama ibu. Ini loh Bu Mila, uangku di kamar hilang 100.000 dari dalam dompet. Padahal kamar selalu aku kunci kalau ditinggal kerja. Aku juga kehilangan cincin, Bu. Tapi Mas Dika ini nadanya malah kayak menuduh aku yang mengambil. Ya Allah ya Robi, jadi kosan kita ini ada maling? Kok bisa ya? Padahal selama ini lingkungan kita aman-aman aja. Ibu jadi ikut prihatin dan merasa bersalah dengarnya kalau anak-anak kos ibu kehilangan barang berharga begini. Nah itu dia Bu yang bikin heran. Kuncinya kan cuma ada di aku. Kok bisa ada yang masuk ya? Zaman sekarang itu modus kejahatan makin aneh-aneh ya nak. Jangan-jangan ada orang luar yang pakai kunci duplikat atau ilmu goib pencurian itu. Makanya lain kali ibu sarankan kalian harus lebih berhati-hati ya. Kalau bisa kamarnya dikunci ganda dari dalam, atau barang berharganya disimpan di tempat yang paling tersembunyi. Jangan ditaruh di meja atau begitu aja. Nanti ibu juga bakal lebih sering keliling buat bantu pantau situasi kosan di depan. Iya Bu, mulai sekarang aku mau beli gembok tambahan aja buat kamar aku, biar gak ada saling curiga lagi di antara sesama penghuni. Nah begitu kan lebih baik. Yang penting sekarang jangan sampai ada yang berantem ya. Ibu pamit ke depan dulu, mau lanjut bersih-bersih halaman. Ingat, kalian harus tetap waspada ya. Lihat ini, berkilau semua di dalam sini.
semuanya masih aman, gak ada yang berkurang. Tambah lagi 100.000, lumayan buat nambah-nambah beli emas batangan bulan depan. Si Dika tuh ya palingan sekarang lagi pusing 7 keliling mikirin kemana hilangnya uang itu. Kasian sih, tapi ya mau gimana lagi, siapa suruh teledor naruh dompet sembarangan. Si Sisi juga gayanya sok pengen pakai perhiasan, padahal cincin ini kalau ibu pakai atau ibu jual ke pasar lowak hasilnya jauh lebih berguna. Tenang aja, barang-barang manis di sini, kalian aman sekarang. Mau mereka nangis darah sampai panggil dukun atau polisi sekalipun, gak bakal ada yang tahu kalau semua hartanya ada di dalam peti tua ini. Gudang ini kan gak ada yang boleh masuk selain ibu. Duh, baca satu halaman aja gak masuk-masuk ke otak. Suasana kos kenapa jadi sedingin begini sih? Mau menyapa orang aja rasanya takut salah paham. Gak usah sebegitunya kali mas, lewat yang lewat aja. Gak usah kayak orang ketakutan begitu. Emangnya aku menakutkan itu ya, sampai harus dihindarin? Aku nggak menghindar siapa-siapa, Mbak. Aku cuma mau lewat dengan tenang tanpa harus memicu keributan pagi-pagi. Lagi pula wajar kan kalau aku menjaga jarak sampai sekarang pelaku yang ngambil uangku belum ketemu. Tuh kan ujung-ujungnya pasti menyindir aku lagi kan? Asal kamu tahu ya, aku aja risih tinggal di kos-kosan yang isinya orang saling tuduh tanpa bukti begini. Aku ini kehilangan barang yang nilainya lebih mahal dari uang 100.000 kamu itu loh. Kak Dika, Mbak Sisi, sudah dong, jangan bertengkar terus. Jujur, aku yang paling muda di sini jadi merasa nggak nyaman banget. Tiap keluar kamar bawaannya pengen cepet-cepet masuk lagi karena auranya mencekam begini. Kita kan di sini merantau, masa harus musuhan sih? Bukan mau musuhan, Ra, tapi kepercayaan di antara kita sudah hilang. Kos-kosan ini sudah nggak aman lagi, dan yang paling bikin jengkel, pelakunya pasti salah satu dari orang yang punya akses masuk ke kos ini. Ya udah pindah aja kalau merasa nggak aman. Nggak usah bikin semua orang di sini jadi merasa tertuduh. Kenapa jadi saling curiga gini sih? Ada yang gak beres ini. Mbak Sisi, Mbak beneran curiga sama Mas Dika? Gak usah banyak tanya deh, mending kamu belajar aja sana. Bentar lagi mau ujian kan? Wah, kayaknya beneran lagi sensi nih orang. Mbak Rara, mau kemana sore-sore begini? Kelihatannya buru-buru banget, sampai rambutnya agak miring begitu. Ini Bu Mila, ini darurat banget. Teman sekelompok tugas akhir aku tiba-tiba mengabari kalau flash disk data presentasi kami ketinggalan di rental fotokopi kampus depan. Aku harus buru-buru ke sana sebelum rentalnya tutup sore ini. Ya ampun, kok bisa teledor begitu temennya? Ya sudah, buruan pergi sana, nanti malah hilang repot lagi. Kamarnya udah dikunci belum, Mbak? Sudah kok Bu, ini kuncinya sudah aku masukkan ke tas. Ya sudah Bu Mila, aku pergi dulu ya. Takut gak keburu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya, Mbak. Bagus, pergi aja yang lama Rara sayang. Anak kuliahan kalau lagi panik pasti pikirannya buyar. Ini kesempatan emas yang gak boleh dilewatkan. Mari kita periksa apa yang dia simpan si anak manis itu di dalam kamarnya. Hai Bu Mila, saya bawakan sesuatu buat Ibu, nih lihat. Wah, apa itu Mbak Koko? Suatu yang mahal kah? Apaan ini Mbak? Ini mah cuma cemilan biasa. Kamu ini apa-apaan sih? Wah, bikin waktu saya terbuang aja. Bu Mila, masih untung ya saya kasih gratisan. Biasanya kalau ke orang itu saya suruh beli, mana belinya online lagi, tinggal tap gambarnya di layar. Ini malah menghina. Ya jelas saya nggak butuh makanan kamu lah, Mbak. Udah, saya punya pekerjaan yang lebih penting.
Anak ini biasanya naruh dompet atau barang berharganya di selipan baju mana ya? Masa nggak ada apa-apa? Wah ya Allah, ini kan kalung emas cantik banget modelnya. Ada mainan permata kecilnya lagi di tengah. Si Rara ini kalau ditanya selalu bilang orang tuanya lagi susah di kampung. Tapi kok bisa-bisanya punya kalung emas bagus ini disimpan di dalam lemari? Pasti ini hadiah ulang tahun atau tabungannya sendiri. Tapi anak kuliahan belum pantas pakai barang mewah ini di kos-kosan, rawan hilang. Mending ibu amankan aja di tempat ibu. Selesai, ini bakal jadi tangkapan terbesar minggu ini. Sekarang ibu harus cepat keluar sebelum si pemilik kamar balik dan mergoki ibu di sini. Jam segini semuanya udah masuk kamar. Si Rara tadi pas pulang mukanya kusut banget. Pasti bingung nyariin kalungnya yang hilang. Tapi nggak berani nanya sama siapa-siapa karena suasana kosan lagi panas. Kasian, tapi ya itu namanya rezeki nomplok buat ibu. Setelah kalung emas ini disimpan, ibu harus tiarap dulu. Gak boleh ambil barang apa-apa lagi sampai sebulan ke depan. Ya. Biar anak-anak kos itu bisa tenang dulu. Atau sekalian aja mereka pindah ke stres barangnya hilang. Kalau mereka pindah kan ibu bisa cari penghuni baru lagi. Terus bisa mulai taktik ini dari awal lagi. Pinter banget ya kamu Mila. Loh, kok tiba-tiba anginnya kencang begini sih? Aduh, bulu kuduk aku kok tambah merinding semua ya? Padahal tadi di gerbang tenang-tenang aja tuh. Cuma angin biasa aja paling. Jangan takut Mila, jangan penakut begini. Kamar anak-anak kos jauh di depan. Gak bakal ada yang lihat kamu malam-malam ke gudang. Ayo cepet masukin kalungnya ke peti, terus langsung tidur. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Kenapa petinya bisa dobrak sendiri gitu? Kembaliin uang aku. Jangan. Perhiasan aku tolong pergi. Ini semua punya aku. Tolong berhenti. Ya Tuhan, itu apa yang terbang-terbang? Kok mirip? Loh, itu kan kalung emas punya aku yang hilang sore tadi. Kok bisa terbang ke arah gudang? Ini uangku yang hilang di dompet. Lihat itu, semua barang-barang melayang dari arah sana. Dan lihat siapa yang ada di sana. Bu Mila, jadi selama ini penjahat yang bikin kita saling musuhan itu ibu sendiri. Ibu yang mencuri barang-barang kami pakai kunci cadangan. Tega banget ya Allah. Ampun, maafkan ibu. Aduh, tolong panas. Badan ibu panas banget. Tolong hentikan anginnya. Iya, ibu mengaku salah. Kenapa kamu melakukan ini semua, Bu? Saya dan Dika saling curiga loh selama ini. Ibu minta maaf. Ibu memang yang ambil semua uang dan perhiasan kalian. Ibu hilaf, tolong ampuni ibu. Rasanya dada ibu mau pecah. Kamu sudah keterlaluan, Bu. Yang kamu lakukan itu harus kamu pertanggungjawabkan. Ayo kita laporkan aja dia ke polisi. Jangan, tolong jangan laporkan ibu ke polisi. Ibu menyesal.
Jadi tersangka Mila, Anda mengakui telah menyalahgunakan kunci cadangan kos untuk mencuri barang-barang berharga milik penyewa Anda sendiri selama berbulan-bulan. Iya Pak Polisi, saya mengaku salah. Saya menyesal sekali. Saya tergoda karena melihat barang-barang mereka. Saya mohon keadanya keringanan hukum Pak. Kami benar-benar kecewa tidak menyangka Bu Mila. Di depan warga dan anak-anak kos, Ibu selalu pasang muka ramah, sok perhatian, bahkan pura-pura ikut sedih pas ada yang kehilangan. Ternyata di belakang Ibu sendiri serigalanya. Keburukan kalau ditutupi rapat pun, kalau Gusti Allah sudah bertindak, pasti bakal dibuka dengan cara yang tidak terduga. Gara-gara perbuatan ibu, kami hampir saja baku hantam karena saling tuduh. Untung kebenaran malam itu langsung ditunjukkan. Kepercayaan kami sudah benar-benar hancur, Bu. Hari ini kami bertiga juga langsung keangkat kaki dari kos-kosan Ibu. Nggak sudi lagi tinggal di sana. Biar saja kos-kosan mewah itu kosong melompong, nggak ada yang mau nempatin. Aku tadinya menganggap Bu Mila itu seperti ibu kandung aku sendiri karena ibu baik banget soal itu. Ternyata semuanya cuma sandiwara. Baik, semua bukti peti kayu dan barang curian sudah kami amankan dan sebagian besar sudah dikembalikan ke pemiliknya. Tersangka Mila resmi ditahan untuk proses hukum selanjutnya. Pertanggungjawabkan semuanya, Bu. Jangan lari dari semua yang ibu lakukan.